Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa na'udzubika min anfusina may yahdi fala mudhillalah wa la hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita dapat merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 5 yang dimana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai manajemen pembelajaran digital, yang dimana kelompok kami beranggotakan Abdul Aziz, yang kedua Zulpadli, dan yang ketiga saya sendiri Kevin Nugraha. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh Zulpadli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara kerjasama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif dalam ini adalah mencapai tujuan sesuai perencanaan, sedangkan efisien adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai jadwal. Manajemen menurut para ahli. James A. F. Stoner. Menurut James A. F. Stoner, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut, serta menggunakan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan di organisasi sebelumnya. Menurut Ricky W. Griffin, pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya yang untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih kepada Zulpadli yang telah membacakan dan menjelaskan materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan dan dijelaskan oleh Abdul Aziz. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudara Zulpadli. Pembelajaran digital. Pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, pembelajar dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti teks, visual, audio, dan gerak. Pembelajaran digital memajukan reformasi sekolah dengan meningkatkan kesetaraan dan akses ke peluang pendidikan, meningkatkan efektivitas dan produktivitas guru dan administrator, menyediakan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk memastikan kesiapan perguruan tinggi dan karir bagi semua siswa, dan menjadikan guru sebagai perancang pendidikan. Media pembelajaran digital. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik digital. Media pembelajaran digital merupakan media yang canggih dan dapat memenuhi proses belajar mengajar peserta didik yang dilakukan dari rumah atau take home melalui beberapa media. Adapun beberapa media yang digunakan melalui pembelajaran digital yaitu 1. Infografis, 2. Podcast, 3. PowerPoint, 4. Microsoft, 5. Video animasi, 6. Media video YouTube, dan lain-lain. Beberapa aplikasi atau teknologi digital yang menunjang proses belajar diantaranya 1. Zoom, 2. Google Meet, 3. Google Form, 4. Classroom, 5. Telegram, 6. WhatsApp, 7. E-learning, dan lain-lain. Selanjutnya, potensi pembelajaran digital. 1. Potensi alat komunikasi. Dengan menggunakan pembelajaran digital dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat. Misalnya, dapat berkomunikasi dengan menggunakan email atau berdiskusi melalui chatting maupun mailing list. 2. Potensi akses informasi. Melalui pembelajaran digital dapat diakses berbagai informasi seperti perakiraan cuaca, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber tanpa harus berlangganan. Pembelajar dapat mengakses berbagai referensi baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. 3. Potensi pendidikan dan pembelajaran. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Materi pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui pembelajaran digital. Baik, terima kasih kepada Abdul Aziz yang telah membacakan materi kedua. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Fungsi pembelajaran digital. Fungsi pembelajaran digital dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fungsi suplemen, 2. Fungsi komplement, dan 3. Fungsi substitusi. Adapun di sini fungsi suplemen sebagai fungsi tambahan, yaitu pembelajar mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Selanjutnya, fungsi komplement. Fungsi ini sebagai fungsi pelengkap, yaitu di mana materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pembelajar di dalam kelas. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi substitusi, yang dimana fungsi ini pembelajar diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajar mengelola kegiatan pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas ialah pembelajaran berbasis digital ini mencakup banyak aspek, alat dan aplikasi yang berbeda untuk mendukung dan memberdayakan guru dan siswa, termasuk kursus online. Selain itu, pembelajaran digital dapat digunakan untuk kesempatan belajar profesional untuk guru dan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal bagi siswa. Pembelajaran digital juga menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis web atau digital. Pembelajaran digital diawali dengan perencanaan yang baik. Kemudian, cara materi pembelajaran disampaikan kepada pembelajar yang harus mengacu pada perencanaan tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang dimana membahas manajemen pembelajaran digital. Mungkin hanya itu yang kelompok 5 yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.